Ya, ganti akun Jangan- karena tadi Dan umatnya jangan Mas Edis lupa sudah mulai panas gitu loh. dan jangan lupa muslim harus follow akun Edis TV biar kalian bisa diskusi dengan saya. Ikut sesat kau. Karena apa? Karena Ustadz Wafi kan babak belur, Yusuf PI sampai panggilin gurunya, dipanggil dua gurunya. Kau. Bentar. Aku mau tanya dulu ini, Sofiatul ini mau Nyala kamera enggak? semua ya? Nyalakan kamera, iya. Iya, Kalau enggak, saya turunkan wajib dia. nyala kamera. Silakan Des, kasih tahu lah temanmu tuh. Iya nggak apa-apa, nyala kamera aja Mbak. Kan ada, pakai aja kamera. Oh, kamera saya nyala, saya lagi tiduran. Saya cuman geli aja ngeliat si wifi. Kau udah kalah telak itu wifi. Aduh. Nah, diturunkan. Bentar. Nih ku kasih tahu dulu ya sama Kristen. Kalau kau kagak mau ikut aturan saya, kau kagak ada tempat di tempat ini. Paham? Dah. Kalau diminta open cam ya open cam. Kalau kau ngomong tanpa open cam, kau nggak ada tempat, langsung saya turunkan. Beres. Dah. Ya, silakan. Lanjut, Ya. Nak. Gimana Ibu Sofi ini? Kesini Yang cuma baik mau ya, friend. diskusi yang baik yuk. Jangan hujat-hujatan lah, yuk. Saya nggak ngehujat, saya itu hanya membandingkan ketidakkonsistenan Mas Edis. Di awal, Mas Edis selalu menentang saya ketika jawaban saya datang dari tafsir para ulama pakar. Tetapi, ketika Mas Edis sendiri terpojok dengan perkataan saya, dengan pertanyaan saya tentang Markus 16, kok bisa semakin hari semakin banyak ayatnya, maka Mas Edis dengan tegas mengatakan, ya memang menurut para pakar itu ada yang mengatakan adalah ayat-ayat tambahan. Kenapa merujuk kepada pakar? Kenapa Bible gak bisa menjawab dirinya sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang ayat Goronik. Ayat Goronik, ketika saya sampaikan menggunakan ayat Al-Quran, surah Al-Hajj ayat ke-52, itu jawaban saya tentang ayat Goronik. Maka ketika ada seorang Rasul diutus oleh Allah, lalu setan mencoba menyelipkan ayat yang ia kehendaki, yang ia inginkan, setan nih, maka Allah akan langsung menghapus ayat itu dan akan memberi peringatan, memberi tanda kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya seperti itu. Nah, tapi Mas Edis malah kembali kepada tafsir Ibnu Katsir. Bukan Ustaz, tapi sempat Tunggu enggak? dulu, santai Mas Edis. Ini waktu Karena ini 4 loh. 4 nih. Jadi Ini kan waktu saya. saya harus nyuri-nyuri sedikit-sedikit ini. santai, saya belum selesai, saya baru mulai begitu. Oke, baik. Saya dari tadi, ya, ini bukan masalah 4 atau 3. Dari tadi Ustadz Yusuf itu dia, Mas Edis. Jangan framing gitu loh. Mas Ustadz Yusuf dari tadi tidak memberikan atau menolong jawaban saya. Tidak. Dia diem. Jangan framing seolah-olah kamu dikeroyok di roomnya Muslim. Jangan. Seperti itu. Wajar itu, wajar. Sehingga begini Mas Edis. Ketika seluruh jawaban saya menggunakan data, saya menampakkan data, tapi saya tidak mendapatkan data satupun dari jawaban Mas Edis. Kenapa Mas Edis selalu ketat dan tajam kepada Islam? Tapi giliran saya mengembalikan pertanyaan itu kepada pihak Kristen, yaitu Mas Edis nggak membawakan data sama sekali. Adakah data yang ditampakkan oleh Mas Edis tentang jawaban dari pertanyaan saya? Kan nggak ada. Nggak ada Mas Edis. Sehingga saya mengatakan, andaikan Al-Quran dibandingkan dengan Bible, itu ya sangat jauh. Kalau Al-Quran 30 juz seluruhnya isinya kalamullah. Tetapi Bible itu perkataan Lukas, perkataan Yohanes, perkataan Matius, perkataan Markus, perkataan Paulus. Misalnya saya tanya, Lukas adalah pencatat pendengar nomor 2. Dia bukan pendengar pertama. Dia mendapatkan kabar-kabar yang dia tulis seperti kisah para rasul itu dari orang pertama. Jadi dia seller yang dagang lewat owner. Jadi dia orang kedua. Nah, ketika dia adalah orang kedua yang mewartakan berita, saya minta satu nama saja. Misalnya ketika menceritakan perjalanan Paulus ke Damsik, lalu ada suara Yesus yang datang ke Paulus. Tahu dari siapa cerita itu Lukas? Namanya siapa? Kredibilitasnya dipercaya apa tidak? Satu ayat saja. Jangan Lukas secara keseluruhan. Kalau Lukas secara keseluruhan, Anda nanti akan bingung. Cerita tentang Paulus berjalan ke Damsyik, lalu ada datang suara Yesus yang datang kepada dia. Itu dicatat oleh Lukas secara tegas di dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Siapa yang ngasih tahu siapa yang ngasih tahu Lukas cerita itu? Namanya siapa? Ya, namanya siapa? Dan bagaimana kredibilitasnya? Jangan dibandingkan sama hadis. Kata Anda, Imam Bukhari setelah meneliti hadis, ternyata hadis ada 600.000. Dan ternyata yang sahih hanya 6.000. Nah, itu menunjukkan bahwa saking dari ketatnya ilmu hadis, hadis itu bisa dipilih antara sahih dengan dhaif. Ada syarat-syaratnya. Syarat pertama, hadis bisa dikatakan sahih, ittisalus sanad. Jadi harus ada sanadnya. Mengabarkan itu tahu dari siapa dan kredibilitasnya gimana. 2, adalah adalatul rawi. Rawinya harus adil. Adil adalah malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Orangnya tidak ahli maksiat. Tidak kemudian ada orang yang ahli maksiat, kabarnya kita terima dijadikan tempat ibadah, dijadikan nilai syariat. Enggak. Nah, yang ketiga, orangnya harus dobet. Dobet itu apa? Cekatan. Ingatannya kuat. Keempat, tidak terjadi syad. Syad itu pertentangan antara orang yang terpercaya dengan orang yang lebih tinggi levelnya daripada dia. Yang kelima, tidak terjadi
syad, setelah itu yang nomor 5 tidak terjadi illat. Nah, 5 syarat ini kalau terpenuhi semua baru hadis dikatakan sahih. Makanya ketika ada orang ngarang-ngarang hadis, ada orang nih ngarang-ngarang hadis, bukan perkataan Nabi tapi diatasnamakan kepada Nabi, maka hadis itu dinilai dhaif. Namanya hadis maudhu, makdzub, muftara. Hanya buatan. Itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah yang sahih. Yang dipakai adalah yang sahih. Nah, ketat seperti itu apakah ada di dalam Bible? Gak ada, Mas Edis. Gak ada. Makanya jangan pernah membandingkan Bible dengan hadis sahih. Jauh ma baina sama'i was sumur. Antara langit dengan sumur. Apalagi dibandingkan dengan Al-Quran. Yang syaratnya Al-Quran adalah mutawatir. Ramai diriwayatkan oleh orang-orang yang kredibilitasnya di atas rata-rata. Nah, saya tanya misalnya. Tadi kan kita ini sebenarnya sedang mendengarkan celotehan Mas Edis tanpa membuktikan dengan data. Mas Edis tajam kepada Islam dengan sedetail rupa. Tapi ketika kita sodorkan kitab suci dia langsung hilang ingatan. Langsung lupa sebagaimana dia menyerang Islam. Langsung lupa sebagaimana dia bertanya tentang Islam. Langsung pura-pura tidur sebagaimana dia itu lagi di Isra Mi'raj kan seperti itu. Nah, langsung lupa. Nah, tapi giliran ke Islam nih, nggak boleh nanya kepada para pakar. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Ketika kita yang menyodorkan di dalam Kodeks Sinaiticus yang namanya Markus 16 ayatnya sampai 8. Adakah data yang lebih tua dari Sinaiticus yang ayatnya sampai 20 yang menjadi rujukan umat Kristen sedunia sekarang? Ada nggak? Langsung, ya itu namanya, ya kita akui lah, memang kitab suci kita memang ada tambah-tambahan. Kalau kitab sucinya saja ada tambahan, apalagi ceritanya? Kalau kitab sucinya saja ada tambah-tambahan, apalagi orang-orangnya? Makanya ketika kamu mengatakan kita tidak pantas mengikuti Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ada beberapa kesalahan. Misalnya, Nabi Muhammad itu manusia, Mas Edis. Dan kesalahannya itu hanya untuk menjadikan sebuah syariat. Bukan kesalahan murni, bukan. Untuk dijadikan syariat. Misalnya, Nabi Muhammad tidak sholat subuh. Maka ada istilahnya sholat qadha. Nah, unassa walakin li usyarri. Aku dilupakan oleh Allah agar untuk dijadikan syariat kemudian. Keren Nabi Muhammad. Beliau yang menyampaikan. Misalnya, Yesus mengutuk pohon ara di musim bukan waktunya pohon ara tumbuh. Ini panutan macam apa? Misalnya Yesus datang ke Probolinggo, mau nyari mangga, tapi di bulan Januari. Dia adalah panutan umat. Yesus datang ke Probolinggo, nyari mangga di bulan Januari. Mangganya baru tumbuh di bulan Juni. Ini saya mau bilang dia goblok gak enak, dia panutan. Mau dibilang dia, direndahkan gak enak. Bang, mohon maaf, Mas Yesus, ini bulan Januari, Mas, bukan bulan Juni. Mangga belum ada di Probolinggo. Kalau mau nyari mangga di bulan Juni, bukan Januari. Masa Mas gak kenal sama Tuhan Mas? Gak nanya ke malaikat yang menumbuhkan? Kok langsung main kutuk-kutuk saja? Ini apanya? Ini kesalahan fatal bagi orang yang mengatakan dia adalah firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan, gak ngerti sama musim, bayangkan. Musim saja gak tahu, apalagi ajaran umat. Apalagi ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menjual pedang, bayangkan. Kok ada panutan miskin, Mas Edis? Kok ada Tuhan itu miskin? Kenapa dia tidak posting di Facebook dan Instagram meminta donasi untuk berperang? Kok kalah dengan Mas Edis yang dalam waktu 1 tahun bisa membuat rumah apologet? Yesus saja untuk mengumpulkan donasi mau perang, nyuruh menjual pedang murid-muridnya. Kenapa Mas Edis tidak menolong Yesus untuk membuatkan rumah apologet agar dia lebih bersahaja? Begitu. Saya kira umat Kristen sekarang lebih pantas menuhankan Mas Edis daripada Yesus. Mas Edis dalam waktu 2 tahun bisa buat rumah apologet. Yesus mau perang nyuruh jual pedang muridnya. Kasihan kali beliau. Apakah beliau bisa dijadikan Tuhan panutan? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Beda dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad memiliki kambing, lalu ada orang kafir meminta kambing beliau. Apa kata beliau? Ambil semua. Sehingga orang kafir mengatakan, Wallahi inni ra'aitu Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Demi Allah, aku melihat Muhammad kalau bersedekah seperti orang yang nggak pernah takut miskin. Keren Nabi Muhammad. Nggak kemudian ketika berperang, Utsman, Abdurrahman bin Auf, jual ya bajunya, jual ya, kita mau perang Badar nih, kita mau perang Uhud nih, jual dulu ya baju-bajunya yang mahal, jual. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi kalau dibanding-bandingkan mengikuti Nabi Muhammad atau mengikuti Yesus, ya lebih keren Nabi Muhammad lah Mas Edis. Nabi Muhammad itu orang yang keren, gak seperti Yesus ke musim mangga, gak paham. Jadi ceramah dia. Monggo Mas Edis. Karena ada datanya gitu loh. Datanya mana? Datanya ini jawab pertanyaan saya ini. Nanti Ripa datang nggak bantuin Yusupi nanti gimana? Kan harus dibantuin ini. Yusupi harus dibantuin Wafi, harus dibantuin Rifa, harus dibantuin yang lain lagi nih. Gimana? Ada mau ngomong nggak? Kan saya kasih dulu kurang kesempatan. asem preming kau. Lo.
Aku tuh nyimak meskipun di luar. Sehubungan Yusuf PI tidak mampu menghadapi saya seorang diri, dia kan manggil framing, Yusuf framing, PI. framing. Loh, Gak ada kayak gitu. Iya. Dari tadi emang aku ada bantu Ustadz Wapi. Nih lihat nih kan, Uni gelagapan Rifa kan ada saya bantu, ngomong kan. Bunda Mila ada bantu. Udah lanjut. Oke, Besar baiklah. itu, ngomong. Jadi teman-teman ya, Yusuf PI sehubungan dengan tidak mampu menghadapi saya perihal bahwasanya umat muslim itu punya dua rob, maka dia memanggil Ustadz Wafi. Tetapi sayang, Ustadz Wafi yang dipanggil itu tidak cukup membantu karena kebenaran itu tidak mungkin bisa dilawan. Orang yang mencoba melawan kebenaran itu sama seperti orang yang mengepalkan tangannya memukulin jeruji besi. Hancur sendiri tangannya. Gitu. Kemudian dipanggil Rifa. Apakah Rifa nanti membantu ya menjelaskan kata Rob itu? Nantilah ya. Tapi saya tanggapi dulu. Ustadz Wafi, tadi dia panjang lebar ya. Begini Ustadz Wafi. Tadi Anda mengatakan bahwasanya masalah goronik itu seolah-olah membuat sebuah kesan bahwa itu belum terjadi. Padahal di detik yang sama, Anda mengatakan bahwasanya maka Allah menghapusnya. Kalau Allah menghapusnya, artinya setan itu memang sudah memasukkan ayat tersebut. Karena kalau dikatakan Allah menghapusnya, tetapi setan belum memasukkan, artinya Allah menghapus sesuatu yang nggak ada. Gitu loh. Padahal jelas sekali kan, di dalam surat An-Najm itu, di situ digambarkan bagaimana tidak seorang rasul pun ketika dia membacakan suatu ayat, maka setan memasukkan. Nah, apa yang dimasukkan itu? Makanya tadi Ustadz Wafi, kita lihat nih latar belakang sejarahnya, bukan tafsirnya ya. Beda tafsir dengan latar belakang. Kalau tafsir tuh begini, saya kasih contoh. Orang buta datang kepada Muhammad. Muhammad bermuka masam. Lalu dipelintir, ditafsir oleh Ustadz Wafi bahwa orang buta itu datang memotong-motong pembicaraan Muhammad. Nah, itu yang disebut dengan tafsir alias pelintir. Nah, sementara di dalam surat An-Najm tadi, di dalam surat Al-Hajj tadi ya, di situ jelas dikatakan apa? Bahwasanya di latar belakang peristiwa tersebut, Muhammad membenarkan atau mengatakan yang baik-baik terhadap sesembahan orang-orang Quraisy. Makanya disebutkan di dalam riwayat, mereka sujud bersama-sama dengan Muhammad. Gitu. Tapi Ustadz Wapi ngeles membahas tentang itu.